Komunikasi horizontal adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok di tingkat yang sama dalam struktur organisasi. Pentingnya komunikasi horizontal. 1. Kolaborasi dan kerjasama. Komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang kuat di antara rekan-rekan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja tim. Kedua, pengambilan keputusan cepat. Dengan adanya saluran komunikasi yang baik, anggota tim dapat berbagi informasi penting lebih cepat, mempercepat proses pengambilan keputusan. 3. Inovasi komunikasi terbuka mendorong anggota tim untuk berbagi ide dan masukan yang dapat menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Manfaat. 1. Meningkatkan kolaborasi, mendorong kerjasama antar anggota tim dengan memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. 2. Mempercepat pengambilan keputusan. Dengan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, sangat membantu organisasi merespon perubahan dan tantangan secara lebih efektif. 3. Mengurangi konflik. Dengan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka, risiko miskomunikasi dan kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga mengurangi potensi konflik di dalam tim. 4. Membangun hubungan yang kuat, membantu memperkuat hubungan antar karyawan, menciptakan rasa saling percaya dan menghargai di antara anggota tim, yang penting untuk kolaborasi jangka panjang. Dampak positif. 1. Meningkatkan kerjasama tim. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas. 3. Membangun hubungan yang kuat. 4. Mengurangi konflik dan miskomunikasi. Dampak negatif. 1. Miskomunikasi. 2. Penyebaran informasi yang tidak akurat. 3. Konflik interpersonal. 4. Beban emosional. Hambatan. Seperti dari faktor budaya, organisasi yang kaku, perbedaan gaya komunikasi, atau kurangnya keterampilan interpersonal dapat menghambat komunikasi yang efektif. Solusi bisa meliputi pelatihan komunikasi, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi diskusi, dan membangun budaya terbuka di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi. Strategi meningkatkan komunikasi horizontal. 1. Mengadakan pertemuan rutin antar tim, memfasilitasi kegiatan tim, membuat platform untuk berbagi informasi, misalnya forum, online group, media sosial. Kesimpulan, komunikasi horizontal merupakan peran yang sangat penting dalam organisasi dengan memungkinkan pertukaran informasi yang terbuka antara individu pada level yang sama. Komunikasi ini mendorong kolaborasi, inovasi, dan kepuasan kerja. Meskipun terdapat banyak manfaat seperti meningkatkan kolaborasi dan mengurangi konflik, komunikasi horizontal juga dapat menghadapi beberapa tantangan, termasuk miskomunikasi dan konflik interpersonal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola komunikasi horizontal dengan bijak agar dapat memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatif. Saran. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi horizontal, organisasi perlu menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi, termasuk mendengarkan aktif dan umpan balik konstruktif. Selain itu, penting untuk membangun protokol komunikasi yang jelas untuk memastikan informasi disampaikan dengan efektif. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu memfasilitasi kolaborasi dan mencegah miskomunikasi. Mendorong budaya terbuka memungkinkan karyawan berbagi ide tanpa rasa takut, sementara pertemuan rutin memastikan semua anggota tim selaras. Akhirnya, evaluasi dan umpan balik dari karyawan penting untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan komunikasi horizontal yang akan mendukung kinerja dan hubungan kerja yang lebih baik.